Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azima shanuh, khalaqal khalqal hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih bisa mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, yaitu dengan cara imtithalu awamiril wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi yang dilarang. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Hadirin yang berbahagia, di antara nikmat agung yang dianugerahkan Allah, dan barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari wujud nikmat itu adalah kita dipilih sebagai umat Rasulullah SAW. Keistimewaan menjadi umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, yaitu Allah tidak akan memberikan azab kepada umat Rasulullah selagi berada di lingkungannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 sebagai berikut, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Menurut salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Jahal melantunkan doa, Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim, yang artinya, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengutip perkataan Abu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum sedangkan nabi-nabi mereka berada di antara mereka, hingga Allah mengeluarkan nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini memberikan gambaran jika bisa menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan saat ini? Pertama,
adalah dengan istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar menghidupkan aku, dan barang siapa menghidupkan aku, maka ia bersamaku di surga. Kata menghidupkan aku dalam teks hadis ini tentu yang dimaksud bukanlah secara zahir Rasulullah SAW kembali hidup secara kasat mata di hadapan kita, akan tetapi secara maknawi Nabi selalu tergambar sebagai teladan dalam segala bentuk dan gerak aktivitas keseharian kita. Maka dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya sama dengan menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menghadirkan Rasulullah yang kedua adalah dengan memperbanyak ucapan salam penghormatan. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selain keutamaan solawat yang begitu besar, ucapan salam juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Yang artinya, tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW setelah wafatnya masih dapat memberikan salam yang merupakan doa kepada umatnya. Sehingga kalau kita cermati, setiap redaksi salam lebih banyak menggunakan dhamir mukhatab atau orang yang diajak bicara yang menyiratkan kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan kita. Seperti saat duduk tahiyat dengan ucapan salam, "Assalamu alayka ayyuhan nabi," atau redaksi nasyid, "Ya Nabi salam alayka," atau "Assalamu alayk zainal anbiya." Hal ini juga yang menjadi landasan keyakinan bahwa Rasulullah SAW senantiasa hadir dalam majelis-majelis maulid yang diisi dengan bacaan sholawat dan salam untuknya, dan kita berdiri menyambutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan Allah membersamakan kita dengan Rasulullah di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر